Marilah kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk di dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat untuk kita pagi hari ini dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyinya. Layanilah seorang akan yang lain
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel untuk kita minggu hari ini diambil dari 2 Tawarikh 9. 2 Tawarikh 9 ayat 1 hingga yang ke-8. Kita membacanya bergantian. Ketika Ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Syeba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya
cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumnya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka, sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar." Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka, untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Tuhan pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Harta kekayaanku memuliakan nama-Mu, dengan pekerjaanku Mengabarkan Injil-Mu, mengabarkan Injil-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kur dari anak-anak remaja.
kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 3 September 2023. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis atau Ketrikutunggalan Allah, dengan topik melayani dengan kasih. 2 Korintus 8 ayat 1-7. 2. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 3 September 2023, kita mengumpulkan persembahan amplop ke depan altar untuk bantuan dana pembangunan ruang konsistori dan gedung sekolah minggu HKBP MT Haryono menggunakan amplop yang tersedia. 3. Baptisan kudus khusus. Hari ini Minggu 3 September 2023, di kebaktian pukul 9.30 WIB atau bahasa Batak, setelah persembahan kedua akan diadakan sakramen baptisan anak khusus kepada 1 orang anak perempuan dari 1 keluarga. 4. Sermon guru sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 3 September 2023 pukul 11.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan sermon guru sekolah minggu. 5. Bazar Panitia Parheheon Naposo Bulung 2023. Pada hari ini Minggu 3 September 2023, Panitia Parheheon Naposo Bulung akan mengadakan bazar makanan dan minuman. Marilah kita berpartisipasi dan mendukung kegiatan tersebut. 6. Aksi sosial Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun HKBP. Dalam rangka Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun HKBP Mampang Perapatan akan diadakan aksi sosial donor darah di hari ini Minggu 3 September setelah ibadah 9.30 bertempat di ruang sekolah minggu. Diharapkan partisipasi jemaat HKBP Mampang Perapatan. 7. Partangyangan Week. Pada hari Selasa 5 September 2023 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian WEK di WEK 3 di Tuan Rumahi keluarga Pesihite Boru Simbolon di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WEK 3. 8. Penelahan Alkitab atau PHD. Kamis 7 September 2023 pukul 17 WIB PHD Ina Kamis. Sabtu 9 September 2023 jam 17 WIB PHD Ina Deborah. Kegiatan PHD bertempat di Gedung Serbaguna. 9. Workshop Memayat. Pada hari Minggu 10 September 2023 pukul 11 WIB akan diadakan workshop memayat. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat mendaftar melalui seksi Ina Deborah atau Dormian Boru Simbolon dan memberikan kontribusi sebesar 15.000 per orang. 10. Kegiatan Pra Parheheon Ama. Dalam rangka Parheheon Ama, panitia akan mengadakan foto keluarga bersama Pendeta Sang Hormat Banjarnegara STHMM menggunakan foto booth yang disediakan dengan biaya kontribusi sebesar Rp75.000 untuk 3 foto. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu Minggu 10 September setelah ibadah pukul 7 dan 9.30, sesi foto untuk WEK 1, 2, dan 3. Minggu 17 September 2023 setelah ibadah pukul 7 dan 9.30, sesi foto untuk WEK 4, 5, dan kategorial. Bagi jemaat yang
Yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat menghubungi Herdianto Limbong, Hasanuddin Brutu, dan Hisar Pandiangan. 11. Malam dana dan hiburan. Dalam rangka Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun, panitia akan mengadakan malam dana dan hiburan pada hari Kamis 28 September 2023 bertempat di Gedung Gereja HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada jemaat untuk berpartisipasi dan mendukung acara tersebut dengan melakukan pembelian tiket malam hiburan. Adapun harga kategori tiket yaitu VIP 600.000, silver 400.000, dan bronze 250.000 rupiah. 12. Pengembangan seksi pendidikan. Dalam rangka pengembangan kegiatan seksi pendidikan, diberitahukan kepada jemaat bagi yang berminat untuk berpartisipasi mengumpulkan fotokopi hasil rapot anak jenjang SD dan SMP dapat diserahkan kepada seksi pendidikan atau Situa Agus Simanjuntak. 13. Kebaktian Kebangunan Iman Distrik. Pada hari ini Minggu 3 September 2023 pukul 13 WIB bertempat di Sopo Marpikir HKBP akan dilaksanakan Kebaktian Kebangunan Iman atau KKI se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini akan diikuti oleh pendeta fungsional, anggota Dewan Koinonia, 1 pembina remaja, 2 remaja, dan 4 naposo bulung. 14. Kebaktian Padang Inahana Distrik. Pada hari Selasa 5 September 2023 pukul 9 WIB bertempat di Buperta Cibubur, Kempi 2 akan dilaksanakan Kebaktian Padang Inahana se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Seksi Inahana akan berangkat dari gereja dan didampingi oleh pendeta resort. 15. Jemaat sakit. Marilah kita mendoakan jemaat yang sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 16. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. 17. Keuangan. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan KUR dari sektor 4.
Kita akan menyampaikan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi nomor 716 ayat 1 dan selanjutnya. Di jalan hidup di dunia kelam, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Beritakanlah Yesus Tuhanmu, Sang Juru Selamat dunia, agar percaya pada Tuhanmu, kau salurkan berkat-Nya. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, khotbah untuk kita di hari Minggu yang baru ini, tertulis di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7, saya akan membacakan untuk kita semua. Pelayanan kasih. Saudara-saudara,
kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa kemampuan mereka bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian naskah khotbah. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, tadi waktu Korus sektor 4 luar biasa Temang Inang. Apalagi suara kaum bapaknya. Tadi dia bisa pecah suara walaupun latihannya itu terbatas ya. Saya lihat kemarin yang hari Selasa latihan sama semalam. Itu pun enggak semua semalam, mungkin pemain musiknya. Tapi tadi mewakili perasaannya, mewakili sukacita dan semangat sektor 4. Jujur suara kaum bapak luar biasa. Jadi sampai tadi datang Sintua bilang gini, maunya sektor 4 ini enggak nyanyi cuma di pagi ya, siang mau juga mereka tampil katanya. Jadi Amang dan Inang sektor 4 bisa juga itu didengar ya kan. Itu tadi curhatan Sintua di kursi. Luar biasa. Jadi kiranya tiap bulan nanti, tiap bulan, kalaupun nggak bisa tiap minggu. Kemudian juga tadi remaja, semangat juga mereka. Hidup ini adalah kesempatan dengan variasi mereka. Tadi ada variasi mereka, tidak ambil seperti biasa, diambil variasi. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi kiranya remaja juga, Amang dan Inang yang anaknya belum ikut ke remaja juga disuruh anaknya, ya kan, juga disuruh anaknya bertambah banyak mereka. Tadi justru terbalik, kalau remaja tadi perempuannya lebih sedikit, jadi suara cowok mendominasi, suara laki-laki mendominasi. Kalau di sektor 4 tadi dia seimbang dia. Amang dan Inang, topik khotbah untuk kita hari Minggu ini adalah melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih, kalau di kamus bahasa Indonesia, melayani itu dikatakan artinya membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Jadi mengurus, menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang, itu sesuai dengan kamus Indonesia. Dalam nats ini adalah keadaan dari jemaat Makedonia yang memberikan bantuan kepada pelayan-pelayan di Yerusalem yang sedang menghadapi kondisi yang tidak baik karena kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di Yerusalem itu mempengaruhi pelayanan. Jadi ketika jemaat di Makedonia mendengar itu, mereka tergerak hatinya
justru bukan karena mereka kaya. Bukan karena mereka kaya, tapi mereka justru miskin. Karena terjadi peperangan pada waktu itu, mereka juga berada di bawah pemerintahan Romawi, mereka sesungguhnya tertekan. Tapi karena kemurahan Tuhan yang mereka rasakan, mereka tergerak hatinya, bahkan mendesak Paulus dan Titus untuk segera mengikut sertakan mereka untuk turut di dalam pelayanan, memberikan perhatian. Amang dan Inang, mungkin kita pernah kehabisan odol gigi. Jadi karena warung jauh, tempat odol gigi ini kita paksa untuk mengeluarkan pasta gigi supaya bisa kita pakai. Demikianlah, seperti itulah gambaran dari jemaat yang berada di Makedonia. Di dalam kekurangan mereka, justru itu bukan alasan bagi mereka untuk berdiam diri ketika mendengar ada pelayan-pelayan Tuhan di Yerusalem sedang kekurangan dan membutuhkan bantuan untuk melaksanakan pemberitaan Injil. Ini menjadi surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, memberikan contoh tentang jemaat Makedonia, mengapa mereka di dalam kemiskinan mereka, mengapa mereka di dalam tekanan ekonomi yang mereka hadapi, mereka tidak jatuh. Mereka tidak memiliki alasan untuk tidak turut serta di dalam pemberitaan Injil. Justru mendesak Paulus untuk mereka bergairah atau untuk mereka diikut sertakan. Kita bayangkan Amang dan Inang, di dalam kekurangan mereka justru mendesak Paulus supaya mengikut sertakan mereka untuk memberikan bantuan ke Yerusalem. Maka melalui nats ini, Amang dan Inang, mengapa mereka di dalam kemiskinan, di dalam penderitaan, mengapa mereka bisa membantu atau menolong orang yang juga sama-sama membutuhkan. Maka nats ini menjadi Injil bagi kita, sama seperti Paulus menggerakkan jemaat di Korintus untuk terbuka terhadap pelayanan yang lebih luas, untuk terbuka menyokong pemberitaan Injil supaya Injil Kristus itu sampai ke seluruh dunia. Ada beberapa hal Amang dan Inang. Yang pertama, mengapa mereka bisa melakukannya dan tergerak untuk melakukannya? Yang pertama adalah melalui nats ini dikatakan karena mereka memberikan diri. Di ayat 1, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka merasakan kasih karunia. Di ayat 4 dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Memberi diri, tidak melihat apa yang mereka punya. Justru Amang dan Inang, kedalaman penderitaan, kemiskinan mereka, saya gambarkan tadi seperti wadah dari odol. Dia tidak ada lagi, tetapi karena kita berusaha untuk mengeluarkannya, dia ada. Pasta gigi itu bisa kita pergunakan. Ketika memberi diri, itu berarti berasal dari hati, tidak pelit. Apalagi ada istilah di orang Batak bilang, holik matutung, holik mangging, atau sigotil monis. Kita tahu monis ya Amang Inangnya. Monis bagian yang terkecil dari beras ini pun diambil. Ini biasanya karena serakah. Ada lagi istilah, saya kurang tahu bahasa Indonesianya, gurapang. Jadi gurapang ini kan sejenis binatang lautnya, hewan laut. Jadi kalau dia gurapang ini selalu mencakar yang di kanan kiri, mengambil kepunyaan orang lain. Ini justru memberi diri bukan karena terpaksa, tetapi karena sudah merasakan kemurahan Tuhan. Maka memberi diri itu dilatar belakangi karena merasakan kemurahan Tuhan. Mengapa mereka bisa melakukannya? Mereka melihat kekayaan Tuhan.
yang luar biasa yang akan memampukan mereka untuk memberi dari apa yang mereka miliki. Bukan mempermiskin, tetapi benar-benar mereka sadar akan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi Amang dan Inang melayani dengan kasih. Yang pertama adalah kita memberi diri dulu, supaya kita tidak hitung-hitungan, supaya kita tidak menantikan balas dari apa yang kita beri. Kita mungkin masih ingat tentang seorang janda yang memberikan persembahan dari kekurangannya. Bahkan dibilang itulah hidupnya. Karena persembahan yang dia berikan itu, dia bisa memenuhi kebutuhan seminggu. Di Markus 12 ayat 44 dikatakan seperti ini. Sebab mereka semua memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya itu berarti dia memberi diri untuk apa? Dia memberikan kepunyaannya, bukan karena begini. Nanti kalau sudah kuberi, itu nanti Tuhan akan pasti beri. Bukan mau mengutangi Tuhan, tetapi karena dia merasakan pemberian Tuhan atau kemurahan Tuhan. Di 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan seperti ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Amang dan Inang, orang yang merasakan kemurahan Tuhan, dia akan terdorong untuk memberi. Jadi dia tidak langsung seperti ini. Apa yang kuberi? Masih adakah yang bisa kuberi? Tidak. Dia pertama letakkan hatinya, dia mau. Jemaat Makedonia mendesak, kami mau. Belum dipikirkan apa yang mau diberi. Belum dipikirkan yang mana mau diberi. Tapi mereka mendesak, kami mau. Yang kedua, melalui nats ini Amang dan Inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau melayani dengan kasih, maka yang dasar yang kedua adalah memulai pelayanan atau kepedulian adalah sukacita. Jadi orang yang memberi dengan sukacita itu tidak akan pernah memikirkan untung rugi. Di ayat 2 dikatakan seperti ini. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi melayani adalah kepedulian yang berasal dari sukacita. Orang yang melakukan dari sukacita itu mendorongnya untuk peduli. Walaupun dia miskin secara materi, tetapi dia kaya dalam kemurahan. Bagaimanapun, Amang dan Inang, orang yang memberi dengan sukacita itu tidak hitung-hitungan. Dia juga tidak kecewa atau menuntut, nanti kalau aku beri, maka aku akan diberi. Dia tidak akan bersungut-sungut. Atau juga dia tidak akan menuntut. Aku sudah tolong dia, tetapi dia nggak mau nolong aku. Bukan seperti itu. Bahkan juga Amang dan Inang, dia tidak akan pernah memberi dari apa yang lebih-lebih. Ada orang bilang seperti ini, aku mau kasih ini bah, tidak terpakai lagi. Aku mau kasih makanan ini, karena kita sudah kenyang. Aku mau memberi barang ini, kasih aja, kasih orang saja, daripada lemari padat, daripada terbuang, kasih aja. Bukan, justru dia memberi bukan lebih-lebihnya, tetapi dia sudah lebih dahulu menyimpan untuk seseorang, memberikan perhatian. Jadi di latar belakangi sukacita, itulah kemurahan. Amang dan Inang, ada sebuah cerita, ada jemaat yang secara ekonomi adalah orang-orang
yang di bawah ekonominya. Tapi suatu kali datang ke rumah pendetanya membawa ikan mas 2 arsik yang tidak begitu besar. Dengan membawa semangka hanya semangka tidak utuh. Pas gerimis mereka menjumpai pendetanya, "Amang, kami datang, mau ngapain?" "Bukalah gerbangnya," katanya. Dibukalah gerbangnya, diantarlah semangka ini dengan 2 ikan mas ini ke meja makan pendeta ini. Padahal kalau dari strata ekonomi pendeta ini lebih dari mereka. Pendeta ini sampai datang air matanya karena yang memberi ini belum tentu makanan yang dia kasih ke pendetanya belum tentu ada di rumahnya. Pernah suatu kali juga di bulan Desember, di bulan Januari ada diantar katanya kembang loyang, tahu ya kembang loyang ya, kembang goyang, diantar ke rumah pendetanya, dia bawa. Padahal justru mereka belum tentu punya di rumahnya, anak-anaknya banyak. Dan kue bolu yang menteganya masih yang sudah dihaluskan, berarti itu kita katakan bukan dari Holland Bakery misalnya, tapi dia beri bukan karena lebih. Jadi ketika kita memberi sukacita untuk memberi ke orang itu, bukan karena kita tidak makan lagi, bukan karena kita tidak butuh lagi, tetapi karena ada sukacita di hati kita untuk memberi, untuk berbagi. Demikian juga kan hari ini Amang dan Inang kita akan menyerahkan bantuan kita melalui amplop bangunan ke jemaat di HKBP MT Haryono. Kita tahu bahwa kita harus banyak memberi kebutuhan di gereja ini. Sentralisasi saja sudah menguras tenaga yang menginangkan. Gotilon lagi, datang lagi pembangunan. Berilah dengan sukacita apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita sebagai wujud kemurahan Tuhan yang telah kita terima. Bukan berasal dari apa yang lebih-lebih. Nanti makan bakso nggak bisa lagi nih. Apalagi remaja kan, makan bakso nggak sanggup lagi. Nanti berilah karena kemurahan. Karena apa? Sama seperti jemaat Makedonia, mereka itu sebenarnya sudah benar-benar molodidok di bahasa Batak dihorus, nggak dihorus. Tapi masih ada yang bisa mereka berikan. Jadi ini tadi kan sama seperti nyanyian dari sektor 4. Tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat kau lakukan, apa yang mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Itu sangat mungkin bagimu. Saat aku melihat hal yang mustahil, tapi hal yang mustahil kulihat, justru Tuhan mengatakan, itu mungkin. Itu mungkin bagimu. Ketika engkau terbuka dan ketika engkau mau, berilah dari apa yang kamu punya, bukan harus berhutang. Kalau di ayat 3 kan dikatakan seperti ini Amang dan Inang. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan dikatakan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dari kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Di tahun ini sentralisasi HKBP terlaksana. Bagi sebagian orang ini berat beban. Tapi lihatlah Amang dan Inang, yang luar biasanya semua bergerak untuk penginjilan yang lebih luas. Semua bergerak di dalam kerelaan, berkasutkan kerelaan. Semua jemaat HKBP semua bergegas untuk melakukannya. Walaupun kita masih dalam adaptasi ini, kita berpikir bagaimana itu terlaksana. Tapi terima kasih kepada Tuhan, puji Tuhan, dan kepada jemaat HKBP terima kasih. Sampai bulan ini, bulan 8, sentralisasi berjalan. Walaupun kita tidak tahu bagaimana BPSK bekerja untuk melakukannya. Maka Amang dan Inang melalui Natsari ini
dikatakan pemberian di dalam sukacita itu tidak akan pernah membuat kita terbeban. Yang ketiga, melalui nats ini dikatakan melayani dengan kasih adalah memberi dengan kerelaan hati. Di ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Saya ambil di ayat 15-nya dikatakan Amang dan Inang yang sangat mendukung pelayanan dalam kasih. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Hanya dengan kerelaanlah Injil semakin menyebar ke tengah-tengah dunia ini. Dan kita adalah yang menyokongnya, dan kita adalah yang mampu bergerak untuk melakukannya. Yang terakhir, melalui nats hari ini Amang dan Inang, untuk melayani dengan kasih diperlukan kemurahan hati. Kemurahan hati berdampingan dengan iman, dengan perkataan, dengan pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Di ayat 8 dikatakan seperti ini. Di ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Pelayanan kasih itu akan sia-sia kalau kita hanya berbicara, kalau kita hanya berencana, kalau kita hanya berdiskusi. Tetapi pelayanan kasih, kemurahan hati hanya dapat tersalur ketika kita mampu, Amang dan Inang, saling membantu. Jadi pelayanan bukan hanya ketika kita mampu berdiri, pelayanan bukan hanya tentang berkhotbah, tetapi Amang dan Inang yang lebih utama adalah ketika kemurahan hati kita bergerak, mempengaruhi, dampak memberi semangat kepada penginjilan. Kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan karena kita sudah memiliki kemurahan. Tuhan sudah memberikan keselamatan, karena keselamatan itu adalah kelimpahan untuk berbagi. Bukan karena apa yang kita punya, tetapi karena kita sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih atas Injil, berita sukacita yang telah kami terima. Tuhan, di dalam kekayaan Tuhan melimpahkan anugerah dan kasih karunia kepada kami. Maka kami sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan, berangkat dengan penuh sukacita, menyokong pelayanan di dalam kasih untuk penyebaran Injil di tengah-tengah dunia ini, menolong orang-orang yang sangat membutuhkan, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sedang tertindas, menyatakan kepedulian di dalam sukacita kepada orang-orang yang layak dibantu. Kami adalah utusan Tuhan, orang-orang yang Tuhan berdayakan, bukan karena kami memiliki kelebihan, tetapi di dalam kekurangan sekalipun, ketika hati kami terbuka, ketika kami penuh sukacita, Tuhan bisa menggerakkan kami untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Bantulah kami Tuhan dengan bantuan Roh Kudus-Mu. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pergumulan mereka, di dalam sakit yang mereka derita, di dalam sukacita yang sedang mereka terima melalui pertambahan umur, melalui rezeki, melalui keluarga, melalui banyak hal yang telah mereka terima. Tuhan memberkati anak-anak yang sedang bersekolah, yang sedang mengejar ilmu mereka, dan juga yang sedang mencari pekerjaan dan jodoh. Tuhan berkati juga setiap keluarga yang bergumul atas rumah tangga mereka yang tidak baik-baik saja. Kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka, memberikan damai sejahtera, sukacita dan kasih sayang. Tuhan, kami juga mau serahkan semua program yang berlangsung dalam minggu ini. PHD
KKI, kebaktian kebangunan iman, juga aksi sosial dari Panitia Gotilon melalui donor darah, atau juga bahkan pesta pesta Parahyangan Ama kiranya terlaksana semua di dalam sukacita. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan dan amplop untuk menyokong pembangunan HKBP MT Haryono. Pakai waktumu yang diberikan Tuhan, karena semua akan berlalu segera. Semua hartamu hanya sementara. Kasih yang tulus kekal selamanya. Dunia dan isinya tiada yang menetap. Semua yang terrena juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara. Kasih yang tulus kekal selamanya. Pakai waktumu dan jangan terlena. Kasih yang tulus lakukan segera. Pertolonganmu kepada yang susah, realitamu memuliakannya. Dunia dan isinya tiada yang menetap. Semua yang terhina juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara. Kasih yang tulus kekal selamanya. Yang kau perbuat tertulis di surga, dan dari Tuhan ada balasnya. Belas kasih-Mu yang telah kau taburkan, nanti upahmu besar di surga. Dunia dan isinya tiada yang menentang. Semua yang terhina juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara. Kasih yang tulus kekal selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita.